Hai pemirsa Inframe. Nah, kembali lagi nih bersama kami. Pastinya di channel Kebanggaan Masyarakat Jember di Jember 1 TV. Nah, pemirsa, di episode Inframe kali ini, mari kita buka informasi pertama dengan berwisata elok di air terjun Anugerah Tunjung Angin yang ada di Jember. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda di salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Jember, yakni air terjun Anugerah yang ada di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Nah, pasti sebagian dari Anda masih belum banyak mengetahui bagaimana keindahan air terjun ini. Daripada Anda penasaran, langsung saja ikuti perjalanan saya. Air terjun Anugerah Tunjung Angin atau yang biasa disebut air terjun Klungkung ini berada di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Wisata air terjun ini saat ini mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Wisata alam ini merupakan tempat wisata alternatif untuk Anda pemirsa yang bisa ditempuh sejauh kurang lebih 15 km dari pusat kota Jember. Jadi pemirsa, menuju air terjun Anugerah ini medannya sangat seru. Jadi pas sekali untuk Anda yang sangat suka adventure. Nah, langsung saja pemirsa kita menuju perjalanan berikutnya. Di mana nantinya di sepanjang jalan menuju air terjun ini, wisatawan akan disuguhkan dengan bentangan pemandangan alam yang sangat indah dan pohon kopi yang mulai berbuah. Juga diiringi suara burung dan terpaan angin yang masih sangat alami. Nah pemirsa, ini merupakan medan tengah yang akan menuju ke air terjun Anugerah. Di sini terlihat ada sungai kecil, jadi di sini kita tidak perlu membawa kendaraan karena sudah dekat. Langsung saja pemirsa, kita menuju ke medan selanjutnya. Pastinya suasana ini akan menambah kesempurnaan perjalanan Anda untuk berwisata di tempat ini. Dan tak hanya itu saja pemirsa, air di tempat ini pun juga sangat jernih, di mana air ini bersumber dari Pegunungan Argopuro. Nah pemirsa, ini merupakan medan selanjutnya setelah kita tadi melewati berbagai medan yang sangat luar biasa memacu adrenalin. Setelah kita melewati sungai, kali ini saya melewati medan yang cukup terjal. Dan sedikit lagi kita sudah sampai di tempat tujuan. Muzani, salah satu PLD atau pendamping lokal desa mengatakan bahwa pemerintah desa maupun pihak terkait lainnya sudah melakukan kerjasama dengan stakeholder lainnya. Bagaimana wisata tersebut bisa terus berkembang. Akhirnya yang kita cari-cari dari tadi sudah ada di depan mata saya. Langsung saja kita menuju ke sana.
Pemirsa, ini dia yang sudah kita cari-cari dari tadi. Ini merupakan air terjun Anugrah yang ada di Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Setelah kita tadi melalui perjalanan yang sangat luar biasa memacu adrenalin, dari yang kita harus menaiki motor jeep, lalu selanjutnya motor trail, hingga berjalan kurang lebih 1 km dengan medan yang cukup luar biasa juga. Kita harus melewati sungai, juga harus melewati bebatuan dan jalan yang cukup licin. Dan ini merupakan hasil dari perjuangan kita dari tadi, pemirsa. Ini merupakan air terjun Anugrah yang memiliki kurang lebih tinggi 20 meter. Memiliki air yang sangat jernih dan sangat pas sekali menjadi referensi wisata Anda bersama keluarga untuk menghabiskan waktu. Selain itu, Camat Sukorambi Bambang Rudianto juga mengaku sangat siap untuk mendukung pengembangan wisata air terjun indah ini. Menurutnya, jika wisata itu terus dikembangkan, akan menjadi kebanggaan baru bagi Kabupaten Jember. Halo, assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mbak. Oh, selalu ceria ya Pak Iya, ya, alhamdulillah. menyambut new normal ini. Baik Bapak, mungkin di sini banyak pemirsa yang masih belum paham. Betul. Ini tempat bagus ini sebenarnya apa sih Pak namanya dan bagaimana asal usulnya? Nama tempat ini adalah air terjun Anugrah Tunjung Angin yang pada tahun 2015 itu sebenarnya sudah sempat diresmikan, cuma belum begitu rame karena memang kita kekurangan untuk mempromosikan. Nah, pada zaman sekarang, pada kepemerintahan Bapak Abdul Ghafur Kades yang sekarang, kita berupaya untuk mempromosikan wisata ini sehingga masyarakat umum biar tahu ada wisata di Desa Kelungkung. Gitu. Nah, dari tahun 2015 pastinya Oke. sudah ada beberapa warga yang sudah datang ke Betul, sini ya Pak ya. betul. Nah, ini antusias warga yang sudah sampai di sini bagaimana Pak? Nah, luar biasa karena kemarin kita mencoba untuk mengkonsep menggunakan para wisatawan. Kita sediakan mobil jeep, mobil adventure untuk naik ke sini, dan ada yang pilih nyetir sendiri. Nah, keseruannya di situ Mbak, lebih menyentuh keseruannya di situ, sehingga terkesan lebih wah gitu loh. Ada juga yang menggunakan sepeda biasa, dan ada teman-teman komunitas sepeda gunung juga sudah sering ke sini. Dan ada juga runner Jember, itu sempat kita foto bersama di sini waktu itu, sempat datang juga ke sini Mbak. Wah, berarti sudah banyak sekali yang sudah sampai di sini Iya, ya, Pak ya. alhamdulillah. Nah, ini Pak, saya lihat kan tadi medannya juga cukup memacu Betul. adrenalin sekali ya Pak Iya. ya. Nah, pastinya berhubungan dengan infrastruktur yang Betul, ada di sini. Nah, ini betul. terkait ini Bapak, perhatian pemerintah terhadap wisata ini bagaimana Pak? Kalau perlu saya ceritakan, sebenarnya pemerintah Desa Kelungkung tahun ini sudah menganggarkan sekitar 250 juta buat akses jalan menuju ini memang. Cuma sayangnya dari pemerintah pusat kita harus menganggarkan dana buat COVID-19 begitu Mbak. Sehingga beberapa item titik yang akan dibangun di daerah ini dengan otomatis kita harus merelakan itu gitu. Sehingga kemungkinan tahun depan kita tetap mengupayakan ada anggaran dari desa, dari dana desa untuk membangun akses wisata di air terjun ini Mbak. Begitu. Baik. Nah, ini Pak selaku PLD kan pasti juga tahu bagaimana Betul. antusias warga yang ada di sini. Iya. Harapannya ke depan bagaimana Pak? Harapannya mudah-mudahan dengan adanya air terjun ini satu bisa menambah kebaikan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Salah satu contoh mungkin nanti dengan adanya wisata ini kita juga kemas dengan wisata petik kopi dan sebagainya, karena searah menuju ke sini ini kita dikelilingi kebun kopi gitu loh Mbak. Demikian. Baik. Yang terakhir Pak, himbauan bagi para wisatawan yang datang ke sini mungkin bagaimana? Himbauannya ya, karena ini bukan wisata biasa, saya boleh menyatakan ini adalah wisata luar biasa, maka banyak hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, adrenalin kita, nyali kita harus kuat.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesehatan, karena menuju ke sini ini sangat dingin, kerasa kan sudah kan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mental kita juga harus kuat, seperti itu. Baik, nah ini yang bagi mau datang ke sini ya Pak untuk berwisata bisa menghubungi langsung ke kantor Kecamatan Sukarambi atau Oke, bagaimana? bisa langsung ke Balai Desa Klungkung atau menghubungi Camat Sukarambi, sebenarnya juga bisa. Berarti pasti Seperti sudah itu. tahu semuanya Betul. Pak ya. Baik. Bisa. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Ini di tengah-tengah pandemi kita sudah berjibaku semua unsur 3 lini dan juga sampai ke tataran warga masyarakat, pemerintah desa, kita telah bersama-sama berikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19. Namun demikian kita juga tetap fokus bagaimana peningkatan kesejahteraan warga kita. Di Sukarambi ada sebuah potensi wisata yang namanya air terjun yang ada di daerah Klungkung, Desa Sukarambi, Desa Klungkung, Kecamatan Sukarambi. Air terjun tersebut tingginya kurang lebih 15 meter dan tidak pernah surut airnya walaupun di musim kemarau. Langkah kami tadi pagi bersama-sama dengan perangkat desa dan juga warga sekitar, juga Karang Taruna Pemuda dan 3 pilar TNI, Polri, juga Pol PP, kita bersama-sama melakukan sebuah kerja bakti di sana, membersihkan akses jalan yang menuju ke sana. Karena selama ini air terjun tersebut adalah air terjun yang perawan, yang origin, sehingga masih belum diakses oleh para penikmat wisata. Oleh karena itu kita akan bersama-sama nantinya juga dengan unsur perhutani, kita akan mengelola hal tersebut. Baik. Nah ini Pak, adakah pengurangan pengunjung selama pandemi dan bagaimana antusias masyarakat sekitar menyambut adanya new normal ini Pak? Ya, jadi untuk menyenangkan diri di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang eksotik dan alami, ini nampaknya antusias dari warga ini masih luar biasa. Dan tapi kita juga tetap memberikan pemahaman kepada mereka di era new normal, tetap menggunakan masker dan juga hand sanitizer dan juga jaga jarak, seperti itu. Pastinya tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya. Nah pemirsa, demikian tadi perjalanan seru saya di air terjun Anugrah Tunjung Angin yang terletak di Desa Klungkung, Kecamatan Sukarambi, Kabupaten Jember. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah referensi wisata Anda bersama keluarga maupun kerabat lainnya. Dari Jember, Desi Siyoto, Mahardika Vicky melaporkan. Nah pemirsa, jika di informasi pertama tadi kita sudah membuang banyak energi karena telah naik-naik ke puncak gunung, nah di informasi selanjutnya wajib nih pastinya untuk mengisi kembali energi kita dengan menikmati camilan yang lagi hits. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu sentra produksi kue kacang rumahan. Nah, dalam liputan berikut ini saya akan memberitahu Anda atau mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan kue kacang rumahan yang saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, tahukah Anda jika kue kacang kini mulai menjadi camilan hits yang kekinian? Cara membuatnya pun sebenarnya cukup mudah, namun masih banyak dari masyarakat yang sering gagal dalam membuatnya. Ada yang kurang gurih, ada yang kurang manis,
dan ada yang selalu kurang pas jika dinikmati. Untuk itu pemirsa, agar tak salah resep dan ingin membuat kue kacang secara sempurna, atau mungkin ada sebagian dari Anda yang ingin menjadikannya sebagai ladang bisnis. Nah, Anda wajib menyimak liputan berikut ini. Pemirsa, jika Anda melewati Dusun Sumber Pinang, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, pastilah Anda akan mencium aroma semerbak khas kue kacang. Ya, disitulah berdiri industri rumahan pembuatan kue kacang yang dikerjakan oleh ibu-ibu setempat. Salah satunya adalah Asmawati atau yang akrab disapa Aas. Salah satu warga yang merintis usaha home industri kue kacang sejak tahun 2020 lalu. Hampir satu kampung di desanya, para ibu-ibu desa setempat memproduksi kue kacang rumahan. Tak ayal, Desa Tegalrejo dan sekitarnya di Kecamatan Mayang dikenal sebagai sentra produsen kue kacang. Cara membuatnya pun cukup mudah pemirsa. Siapkan bahan-bahan seperti kacang yang sudah disangrai dan setengah halus, tepung terigu, gula halus, vanili, mentega, dan minyak goreng. Lalu campur jadi satu bahan tersebut kecuali minyak goreng. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya pemirsa, jika dirasa sudah merata, kemudian campur dengan minyak goreng, lalu diaduk lagi atau bahasa kekiniannya adalah diuleni. Nah, setelah semua bahan tercampur dan menjadi adonan, barulah dicetak menggunakan cetakan kue yang terbuat dari aluminium. Dan diletakkan dalam loyang untuk kemudian diolesi dengan pewarna alami yang terbuat dari kuning telur yang dicampur dengan pewarna kue. Dalam proses pewarnanya sendiri harus dilakukan 2 kali agar warnanya semakin cantik dan juga menarik. Setelah itu pemirsa, kemudian tambahkan topping sesuai selera yang diinginkan. Seperti keju misalnya. Dalam pembuatan kue kacangnya ini tergolong sangat sederhana dan tradisional. Namun jangan salah pemirsa, walaupun dengan cara tersebut permintaan akan kue kacang miliknya semakin hari semakin meningkat. Bahkan omsetnya mencapai 20 juta rupiah setiap bulannya. Wow, luar biasa. Awalnya dia tak mengira jika kue kacangnya sangat laku di pasaran. Mengingat pada awal pandemi usahanya sangat berdampak, bahkan tak ada permintaan sama sekali. Namun karena semangat dan kegigihannya yang tinggi untuk berusaha dan gencar promosi di media sosial, tak ayal kini kue kacangnya semakin banyak digemari atau diburu pembeli yang tak hanya dari Jember saja, luar kota, bahkan ada dari luar negeri. Adapun harga kue kacang ini per toplesnya dibanderol dengan harga yang variatif, tergantung varian rasanya. Untuk varian original dibanderol dengan harga Rp25.000. Varian keju dan topping lainnya dibanderol dengan harga Rp28.000. Nah pemirsa, jadi jika Anda berminat untuk membuat, membeli, atau bahkan berbisnis, langsung saja datang ke alamat tersebut atau Anda simak wawancara berikut ini.
Selanjutnya, dalam proses produksinya, Asmawati dibantu oleh 4 pekerjanya, yaitu ibu-ibu warga sekitar. Dulu saya kan masih kulaan, habis itu kok peminatnya itu semakin lama semakin banyak, jadi akhirnya saya itu disuruh buat kue sama Mbak itu. Sudah Sampai sekarang. sampai Ada berapa sekarang pekerja Mbak yang bantu Mbak Aan? 4. Itu dari mana aja, ibu-ibu sekitar atau? Ibu-ibu sekitar, manfaatkan tetangga sebelah saja. Nah, dari 4 pekerja itu ada bagiannya sendiri-sendiri. dalam pembuatan ini. Mm-mm. Jelaskan. Untuk yang bagian mulas itu ada, yang nyetak itu ada, bagian yang packing naruh di toples itu ada, ngoven juga ada. Mbak, bisa dijelasin dari awal proses pembuatan sampai akhir? Mbak Diana. Untuk membuatnya itu bahannya itu dari tepung, kacang, mentega, minyak, sama gula. Dicampur untuk semua bahan yang kering dicampur dulu. Habis dicampur kalau sudah rata, kalau sudah dirasa sudah tercampur, baru dituangin minyak. Kemudian dicetak sudah. Diuleni dulu baru dicetak. Setelah dicetak dibolas. Bolas kuning telur. Habis dibolas baru deh di oven. Proses pengovenan itu berapa lama? Ovenan itu cuma 5 menit. 5 menit. Nah, setelah proses pengovenan 5 menit Sudah mateng, baru ditaruh di toplesnya. Tapi sebelum taruh toples nunggu anget dulu. jadi nggak langsung ya Mbak. Itu kalau misalnya kue itu ketika dimasukkan ke toples dalam keadaan dingin ada pengaruh nggak Mbak? Ada. Kalau dimasukkan di toples dalam keadaan dingin, itu kuenya ndak renyah, melempem. Harus posisi anget. Kendalanya dalam proses pembuatan itu apa sih Mbak? Kalau sekarang kendalanya itu gas. Gas. Dijatah kan Mbak. Untuk sekarang kan yang buat kue kacang itu banyak di sini kan. Nah, akhirnya untuk gas itu dijatah. Kalau pas gasnya ndak ada, ya libur, ndak produksi. Mbak, sistem penjualan seperti apa Mbak? Online. Pakai online. Online ada, offline ada. Kalau online ya cuma pakai Facebook aja, Facebook gabung di grup, habis itu tukar nomor, langsung transaksi itu sudah. Negosiasi untuk harga. Jadi promosi lewat media sosial ya. Terus kalau yang offline itu gimana Mbak sistemnya? Ya cuma langsung menuju ke sini aja, cuma beli gitu aja. Itu ready stock atau harus pesan dulu Mbak? Ready stock. Harus diredikan. Mbak, ini pembeli dari mana aja sih Mbak? Surabaya, bagian Jakarta, Jember, bagian daerah Jemberan itu sudah. Jadi untuk pengiriman ini menggunakan Ekspedisi. Dan itu untuk pengiriman di luar kota dijamin keamanan. Dijamin. Itu ekspedisinya memang khusus kue. Kalau ekspedisi lain takut. Mbak, itu untuk ada nggak konsumen rutin? Jadi sama pengiriman itu selalu rutin di daerah tertentu gitu? Ada di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Sidoarjo. Biasanya sampai berapa? Kalau dikumpulin setiap minggunya itu bisa 5 kali lebih itu sudah. Mbak, sampai sekali produksi itu sampai berapa toples sih Mbak? 100 toples 100 toples setiap hari. setiap hari. Jadi kalau ngomongin omset nih, omset 1 bulan bisa sampai berapa Mbak?
Kalau untuk omsetnya setiap bulan itu bisa 20-an itu sudah 20 juta. Di masa pandemi ini ngaruh nggak sih Mbak, dampak nggak sama usahanya Mbak Aas? Dampak dulu setiap pengiriman itu bisa 300 toples. Kalau sekarang di masa pandemi kan, apalagi di kota-kota tertentu ya, untuk PSBB atau apa, itu nggak bisa ngambil maksimal. Mbak, kalau untuk kue kacangnya Mbak Aas ini ada mereknya nggak sih? Ada. Kue kacangku tak kasih nama kue kacang Bauti. Jadi kenapa kok dikasih nama kue kacang Bauti Mbak? Ini kue kacang Bauti karena kue ini kue jadul, Lama gitu. kue lama. Jadi gimana? Hubungannya sama Bauti apa Mbak? Ya, kalau inget-inget nama Bauti itu pasti kan, oh iya Bauti berarti kan lama sudah. Pasti inget kue kacangnya Ah, Mbak Aas ah, gitu ya. ah. Nah Mbak, ini di sini kok ada tulisannya tanpa bahan pengawet, ini gimana, beneran Mbak? Masa expirednya berapa lama? Masa expired sampai 5 sampai 6 bulan. Tanpa bahan pengawet. Untuk rasa insya Allah dijamin enak. Jadi dulu awal pandemi sempat terpuruk, nggak ada pemesanan, pengiriman juga off. Saya mikir, waduh gimana ini ya kalau terus-terusan begini, sementara kebutuhan juga banyak. Akhirnya saya mikir, gencar promosi di media sosial, juga dapat support dari suami. Ya alhamdulillah, nggak lama kemudian pemesanan dan pengiriman kembali normal, malah sekarang meningkat. Buat para pengusaha kue kering, jangan putus asa, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Ayo kita tetap semangat, semua ini pasti ada jalan. Udah berapa lama bantu usaha Mbak Aas? Sudah lama, iya sudah hampir 2 tahun dah. Ibu, kalau sebelum bantu Mbak Aas ini apa, kalau boleh tahu profesinya Ibu? Cuma rumah tangga. Berarti dengan bantu usaha ini ada kesibukan lainnya? Iya, ya semenjak Mbak Aas punya usaha kue kacang ini ya sangat membantu keluarga saya ya. Terus pokoknya membantu sekali dah untuk anak sekolah, untuk tiap harinya itu udah Mbak. Pemirsa, percayakah Anda jika proses tidak akan mengkhianati hasilnya? Segala usaha akan dilakukan dan bukan menjadi alasan untuk tetap bangkit dan semangat walaupun di masa sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini. Demikian tadi informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Prima Ervantari, Trias Faradila melaporkan. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan dalam Inframe episode kali ini. Saatnya kami undur diri. Jangan lupa tapi pemirsa untuk tetap menyaksikan Inframe setiap Sabtu setelah program Berita Jember. Pastinya hanya di channel kesayangan masyarakat Jember, Jember 1 TV. Inframe, informatif, inspiratif.